Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anif Istiningsih, SPD, peserta Latsar CPNS BPSDM Regional Yogyakarta, Angkatan 68, Kelompok 4, nomor absen 40. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Sleman. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan stakeholder di tempat saya bekerja, yaitu Bapak Surmala Hadi SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyu Urip 1 Turi berkaitan dengan implementasi nilai dasar aneka di SDN Banyu Urip 1 Turi. Bagaimanakah implementasi nilai aneka di sekolah ini? Mari kita simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anif. Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Bapak, hari ini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan stakeholder di tempat saya bekerja tentang implementasi nilai-nilai dasar aneka di tempat saya bekerja, yaitu di SDN Banyu Urip 1 Turi. Begitu Bapak, mohon waktu dan bimbingannya. Oke, dengan senang hati saya ingin membantu Bu Anif terkait dengan ketugasan Bu Anif pada Latsar CPNS pada tahun ini. Terima kasih Bapak. Saya mulai ya Bapak. Nggih. Untuk yang pertama, apakah ASN di SDN Banyu Urip 1 ini sudah menerapkan nilai-nilai aneka Bapak? Nggih. Menurut saya, meskipun aneka itu merupakan bagi saya itu merupakan akronim yang baru, namun saya kira untuk ASN di SDN Banyu Urip 1 Turi ini sudah menerapkan kegiatan tersebut meskipun belum sempurna. Baik Bapak. Untuk yang kedua, untuk akuntabilitas Bapak. Bagaimana penerapan nilai akuntabilitas di SDN Banyu Urip 1 ini Bapak? Untuk penerapan akuntabilitas di SD Negeri Banyu Urip 1 bagi ASN yang ada di sini itu kan terkait dengan tanggung jawabnya, dengan karena kita sudah mempunyai arahan atau acuan yang berupa visi, misi, dan tujuan. Terkait dengan itu, saya kira untuk Bapak Ibu guru atau ASN yang ada di sini itu sudah menerapkan dengan kepemimpinan, tanggung jawabnya sebagai ASN. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua tentang nilai akuntabilitas, bagaimana penerapan nilai akuntabilitas bagi ASN di SDN Banyu Urip 1? Untuk penerapan akuntabilitas bagi ASN di SD Negeri Banyu Urip 1 Turi ini, saya kira Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas sebagai yang menjadi tanggung jawabnya sebagai tugas pokoknya di beliau di SD Negeri Banyu Urip 1 ini. Ya, jadi untuk akuntabilitas di SDN Banyu Urip sudah berjalan gitu ya Pak, sesuai dengan tupoksinya gitu ya Pak. Ya. Kemudian bagaimana cara menciptakan lingkungan yang akuntabel di SDN Banyu Urip 1 ini Bapak? Dalam rangka menciptakan lingkungan yang akuntabel di SD Banyu Urip 1, diantaranya adalah yang pertama itu adalah kita menjalin kerjasama yang baik antara pegawai, antara ASN yang ada di SD Banyu Urip 1 ini, kemudian mentaati peraturan-peraturan yang ada yang telah dibuat bersama di SD Banyu Urip 1 ini. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi
yang baik antar sesama teman, dengan murid, dan itulah yang menjadi cara menciptakan lingkungan yang akuntabel. Untuk yang selanjutnya tentang nasionalisme di SDN Banyu Urip, Bapak. Bagaimana aktualisasi nasionalisme di SD Banyu Urip 1? Untuk mengaktualisasi nasionalisme di SD Negeri Banyu Urip 1 itu yaitu dengan kita menanamkan jiwa patriotisme, misalnya dengan kita mengadakan upacara pada hari Senin dan juga hari-hari besar nasional lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita biasakan untuk menggunakan barang-barang dari dalam negeri, bukan impor tapi dari dalam negeri kita sendiri. Kemudian misalkan saja kita mengajar putra-putri tanpa membedakan ras, suku, agama bagi siswa-siswi kami. Untuk mengenakan pakaian yang rapi dan sopan tadi tidak hanya untuk siswa nggih Pak nggih, tapi untuk gurunya begitu nggih Pak nggih. Benar Pak, benar Bu. Ini untuk pakaian yang rapi itu tidak hanya siswa tapi guru sebagai tauladan itu harus selalu berpakaian rapi, dan juga bagi orang tua juga yang berkunjung ke sekolah atau datang ke sekolah itu juga harus berpakaian rapi. Untuk penerapan komitmen mutu di sekolah SDN Banyu Urip ini bagaimana Bapak? Ya, untuk penerapan komitmen mutu di SD Negeri Banyu Urip 1 yang diantaranya adalah memberikan layanan kepada semua warga sekolah dengan efektif dan efisien. Kemudian memberikan pembelajaran yang inovatif untuk semua siswa biar anak itu senang dan mudah untuk menerima pelajaran. Kemudian merancang kegiatan-kegiatan sekolah yang dapat mendukung peningkatan mutu sekolah, di antaranya dengan ekstrakurikuler, dengan tambahan pelajaran atau les. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya mendorong pendidik untuk mengikuti pelatihan, mengikuti seminar untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selanjutnya untuk nilai anti korupsi ini nilai terakhir di aneka nggih Bapak nggih. Untuk di SDN Banyu Urip ini sendiri bagaimana penerapan nilai anti korupsi yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak? Untuk penerapan nilai anti korupsi di sekolah kami di SD Negeri Banyu Urip 1, yang pertama menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, kemudian kepedulian, kemandirian, dan keadilan kepada guru dan siswa. Yang kedua, di sekolah kami tidak memungut biaya sepeser pun atas pelayanan kepada siswa dan warga sekolah. Jadi tidak ada yang namanya iuran pungutan dari orang tua ataupun wali murid. Kemudian yang ketiga, menanamkan kepada guru dan siswa untuk disiplin waktu dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Ya, di samping itu masih
untuk peningkatan kompetensi guru itu belum maksimal, diantaranya dalam mengikuti pelatihan, seminar, itu belum maksimal terhadap ASN yang ada di SDN Negeri Banyurip 1 ini. Ya, untuk selama ini adakah kendala atau tantangan-tantangan dalam penerapan aneka bagi ASN di SDN Banyurip 1 ini, Bapak? Untuk kendala atau tantangan tentu saja ada terkait dengan aneka yang ada di Bapak Ibu ASN di SD Negeri Banyurip 1 ini. Di antaranya yang pertama terkait dengan pelayanan terhadap siswa-siswa, kami merasa belum maksimal untuk melayani siswa, karena di masa pandemi ini, karena kita harus belajar dengan sistem daring, tentang perangkat atau sarana prasarannya yang belum mungkin belum memadai, baik dari guru maupun dari siswa. Terkait dengan itu, karena sinyal yang kurang bagus itu juga menjadi kendala. Kemudian yang kedua kalinya mungkin masih terkait dengan kedisiplinan, masih ada beberapa Bapak Ibu AS yang untuk kedisiplinannya, terutama dengan keberangkatan dan kepulangannya yang belum tepat waktu, seperti itu yang menjadi kendala dari kami. Dan juga masih ada lagi, tentu saja kami belum bisa untuk maksimal kepada ASN kami untuk mengikuti atau meningkatkan keprofesionalan, Mbak? Keprofesionalnya begitu, Profesional itu dalam rangka meningkatkan itu dengan pelatihan atau seminar, dan yang diikuti belum maksimal. Dari kendala dan tantangan-tantangan tadi, bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan dari Bapak agar ASN SDN Banyurip 1 ini dapat benar-benar melaksanakan nilai-nilai aneka dalam bekerja, Bapak? Jadi solusi kami sebagai kepala sekolah terhadap ASN yang ada di sekolah kami, yang pertama selalu memberikan atau selalu mengingatkan kepada ASN yang ada untuk selalu meningkatkan kedisiplinan, dan juga selalu meningkatkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN. Kemudian yang kedua kalinya, selalu mendorong kepada Bapak Ibu ASN untuk selalu meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang diadakan baik dari dinas ataupun dari instansi lain atau lembaga lain yang sifatnya itu bisa untuk meningkatkan kompetensi bagi Bapak Ibu guru demi kemajuan putra putri, demi memaksimalkan pelayanan terhadap putra putri kami, khususnya di SD Negeri Banyurip 1 ini. Ya, kalau begitu, untuk menjadi ASN yang dapat benar-benar melaksanakan aneka seperti itu, Bapak, saya harus meningkatkan kedisiplinan saya, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar supaya saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar, begitu ya, Bapak? Ya, itu harapan kami seperti itu. Jadi monggo untuk Bu Anif untuk bisa meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar dan lain sebagainya, agar nanti dalam melayani anak-anak itu bisa maksimal. Ya, begitu saja. Terima kasih atas waktunya Bapak sudah kerso berbincang-bincang dengan saya tentang
penerapan nilai-nilai aneka di SDN Banyu Urip. Demikian dari saya, apabila banyak kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Sama-sama, Kak.